Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang ingin kami bagikan ini membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita, terutama di dalam meningkatkan iman dan takwa kita, serta menambah kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang, yang berguna ketika di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah sholat tidak khusyuk, tercampur kesibukan dunia, diterima atau tidak ya sholatnya? Bagaimana dengan sholat Anda? Untuk menjawab itu, ada satu rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu riwayat dari sahabat Ali karramallahu wajhah, bahwa dia berkata, pernah aku duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah sekelompok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari dusun, lalu berkata, "Alaikassalam, sejahtera para sahabat atasmu, ya Rasulullah, dan juga atas kamu, hai sekalian yang duduk." Sesudah itu katanya pula, "Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu, dan telah memberi cobaan pada kita dengan dunia ini dengan segala kehebatan-kehebatannya. Maka demi kebenaranmu, ya Rasulullah, kami tidak sholat 1 rakaat pun, melainkan dimasuki gangguan-gangguan. Maka bagaimanakah sholat kami diterima Allah, sedangkan ia bercampur dengan kesibukan-kesibukan dunia?" Maka berkatalah Ali karramallahu wajhah, sholat seperti ini adalah sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dilihat. Saat itu Rasulullah lalu bersabda dan bertanya kepada sahabat Ali, "Dapatkah engkau, hai Ali, sholat 2 rakaat dengan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segala pikiran, kesibukan dan godaan? Dan jika dapat, aku atau Nabi Muhammad hendak memberimu kain selimutku yang dari Sam." "Aku dapat melakukan itu," jawab Ali karramallahu wajhah. Dan dia pun bangkit di tengah para sahabat lainnya, lalu berwudu dengan sempurna dan memulai sholatnya. Dia berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
semurni-murninya dalam hati. Maka dia selesaikan rakaat yang pertama. Kemudian masuklah ia pada rakaat kedua. Setelah dia rukuk dan bangun, maka ia pun berdiri tegak pada kedua kakinya seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya mudah-mudahan Allah mendengar atau menerima orang yang memujinya. Sedang dalam hatinya ia ingat, andaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku kain selimut yang dari Qatwan, itu tentu lebih baik bagiku daripada yang dari Sam itu. Selanjutnya ia bersujud, bertasahud dan salam. Maka bertanyalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau katakan ya Abul Hasan? Demi kebenaranmu ya Rasulullah, jawab Ali karramallahu wajhah. Pada rakaat pertama saya memang betul-betul sholat bersih dari segala pikiran dan godaan. Kemudian aku lanjutkan pada rakaat kedua. Maka aku berkata, seandainya engkau memberi kepadaku kain selimutmu yang dari Qatwan, tentu akan lebih baik bagiku daripada yang dari Sam itu. Dan demi kebenaranmu ya Rasulullah, tidak akan ada seorang pun yang mampu sholat 2 rakaat secara murni karena Allah. Inilah hal yang dilakukan oleh sahabat Ali. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah sholat fardumu dan janganlah kamu berbicara ketika sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat yang bercampur dengan kesibukan-kesibukan dunia. Tetapi sholatlah kamu sekalian, lalu mohonlah ampun kepada Tuhanmu setelah kamu sholat, dan aku beri kabar gembira kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 100 rahmat yang bakal Dia sebarkan kepada umatku pada hari kiamat. Tidak ada seorang hamba pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan sholat fardu melainkan dia berada di bawah naungan sholat itu pada hari kiamat. Diambil dari kitab Mau'idhah. Di sini ada 2 hal yang barangkali bisa disimpulkan. Yang pertama, manusia biasa seperti kita, sholat tentu masih akan memikirkan atau terbayang kepada hal-hal yang bersifat duniawi, dan itu sifatnya manusiawi. Namun kita harus berusaha untuk sekhusyuk mungkin atau meninggalkan pikiran-pikiran tentang dunia ketika kita sholat. Kita harus khusyuk, usaha sekhusyuk-khusyuknya, karena Allah mengetahui bagaimana kekhusyukan kita. Ya. Kemudian kalau itu yang namanya hanya memikirkan, terlintas di dalam pikiran sementara kita sedang sholat, itu pun Allah akan menerima sholat kita ketika kita sudah menunaikan sholat fardunya. Karena ketaatan kita itulah yang akan menutupi kesalahan hati kita yang sering terbayang dengan keindahan-keindahan dunia. Namun ketika kita sholat kemudian berbicara, maka jelaslah itu akan membatalkan sholat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita akan mendapatkan satu ketenangan ketika kita
sedang sholat, kemudian terbayang tentang dunia, dan kita yakin bahwa ketaatan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah dan khilaf itu semua datang dari kami. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.